Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah dua nikmat yang besar yang memudahkan kita untuk beramal saleh. Nikmat iman dan nikmat sehat itu yang bisa membuat kita berada di rumah Allah yang mulia ini pada malam hari ini. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan bisa menghapus dosa-dosa kita dan bisa mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul itu adalah sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Beliaulah yang telah membawa cahaya, sehingga dengan cahaya itu hidup kita bisa menjadi terang. Beliaulah yang membawa risalah, membawa syariat yang mengatur ketentuan-ketentuan dalam semua sisi kehidupan kita, mana yang halal, mana yang haram, untuk kemudian kita taati. Dan dengan adanya panduan yang beliau sampaikan itu, hidup kita menjadi terarah, hidup kita menjadi tidak sia-sia. Kalau seandainya tanpa beliau, niscaya hidup kita semuanya akan menjadi sia-sia. Tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tidak tahu apa tujuan dari kehidupan ini. Tapi dengan hadirnya beliau, semua menjadi jelas. Mudah-mudahan sosok figur itu selalu kita taati, selalu kita tauladani, yang mudah-mudahan itu bentuk dari cinta kita kepada beliau, yang mudah-mudahan cinta kita kepada Nabi membuat kita bisa selamat di padang mahsyar. Kita berharap mudah-mudahan semua kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Maqasidus Syariah. Kita masih berada pada pembahasan yang berkaitan dengan pembagian Maqasidus Syariah. Yang terakhir yang sudah kita bahas adalah pembagian Maqasidus Syariah yang jika ditinjau dari sisi kekuatan maslahat. Ini sudah selesai alhamdulillah, di mana maqasid dapat dibagi kepada 3. Ada yang masuk dalam kategori daruriyah, ada yang masuk dalam kategori hajiyah, dan ada yang masuk dalam kategori tahsiniyah. Daruriyat itu hal-hal yang pokok, hal-hal yang asasi. Sedangkan hajiyat itu hal-hal yang bersifat hajat dan kebutuhan kita, yang semuanya telah dipenuhi oleh Islam. Sedangkan yang ketiga adalah sebagai pelengkap dan memperindah kehidupan beragama kita, dan Islam juga datang untuk mengatur itu semua. Sekarang kita akan masuk pada pembagian Maqasidus Syariah jika dilihat dari sisi kekuatan eksistensinya maqasid itu sendiri. Jadi dilihat dari sisi kekuatan eksistensinya maqasid itu sendiri, maka dia dapat dibagi pula kepada 3. Nah, ini pembagian baru yang belum kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Yang pertama sekali,
Pembagian itu adalah al-maqasid al-qat'iyah, maqasid yang bersifat qat'i. Dan yang kedua adalah al-maqasidu az-zanniyah, maqasid yang eksistensi dan kekuatan atau kedudukannya itu bersifat zanni. Sedangkan yang ketiga itu adalah al-maqasidu al-wahmiyah, maqasid yang bersifat waham. Waham itu dugaan-dugaan yang tidak beralasan. Artinya dianggap maslahat tapi tidak ada dalil pendukung. Yang ada justru dalil yang menolaknya. Maka menjadi waham. Mari kita lihat satu persatu ketiga pembagian maqasid dari sisi ini. Yang pertama maqasidu qat'iyah. Yang dimaksud dan maqasidu qat'iyah itu adalah maqasid yang bersifat qat'i, yang ditetapkan berdasarkan kepada dalil-dalil yang qat'i. Qat'i itu pasti. Kalau tingkat keyakinan kita itu kepada sesuatu itu kan bertingkat-tingkat. Yang tertinggi adalah itu yakin. Yakin inilah yang disebut dengan qat'i itu. Kita kalau sudah yakin terhadap sesuatu berarti tidak ada lagi di situ keraguan. Al-Quran itu semuanya qat'i. Maka tidak boleh kita meragukan satu ayat Al-Quran karena dia sudah qat'i. Hadis-hadis Nabi yang statusnya mutawatir itu qat'i. Hadis yang mutawatir itu maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi atau jumlah sanad yang banyak dalam setiap tingkatan. Banyaknya itu 9 ke atas, 10, 11, 12 dan seterusnya ke atas. Itu menjadi masuk dalam kategori qat'i. Tidak mungkin lagi kita meragukan informasi kalau datang dari orang banyak. Tapi kalau informasi datang dari satu orang, umpama ada informasi datang dari si A, satu orang aja dia bilang begini, hei kamu tidak datang ke Masjid Nurul Yakin, orang sekarang lagi bagi-bagi sembako umpamanya. Tapi datang dari satu orang, itu belum langsung dipercaya itu. Tapi kalau seandainya informasi yang sama sudah datang dari 10 orang, berarti informasinya pasti. Maka itu yakin. Jadi al-maqasidul qat'iyah itu maqasid yang qat'i berarti sesuatu yang bersifat qat'i dan yakin. Datang dari dalil-dalil yang juga qat'i. Atau datang dari istiqra tam. Istiqra itu penelusuran telaah terhadap dalil-dalil yang ada secara sempurna. Maka disimpulkanlah, diambillah satu kesimpulan setelah diistiqra, setelah ditelaah, ditelusuri semua dalil-dalil yang ada. Maka dia bersifat qat'i. Apa contoh maqasid yang bersifat qat'i itu yang tidak mungkin untuk kita ragukan? Contohnya adalah bahwa sesungguhnya syariat Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lit-taysir wa raf'il haraj. Ini qat'i. Syariat yang diturunkan oleh Allah ini tujuannya, maqasidnya adalah untuk memberikan kemudahan dan mengangkat kesulitan. Ini qat'i. Kalau qat'i berarti dia adalah sesuatu yang bersifat pasti. Tidak mungkin kita meragukannya, tidak boleh kita meragukannya. Dan tidak ada di antara syariat Allah yang tujuannya adalah untuk menyulitkan kita. Semuanya pasti tujuannya adalah untuk memudahkan kita. Itu nanti berdasarkan kepada ayat, berdasarkan kepada contoh-contoh real yang ada dalam penetapan hukum,
Semua akan disimpulkan, dapat satu kesimpulan berdasarkan ayat umpamanya. Apa kata Allah? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kamu kemudahan dan Allah tidak menginginkan bagi kamu kesulitan. Ini dalilnya. Allah menginginkan bagi kamu kemudahan, Allah tidak menginginkan bagi kamu kesulitan. Dan ada ayat-ayat yang lain yang mengatakan seperti itu. Tidaklah kami jadikan dalam beragama ini sesuatu yang menyulitkan. Berarti raf'ul haraj. Dan itu nanti dibuktikan dengan ketentuan-ketentuan atau ketetapan-ketetapan hukum yang datang dari Allah atau datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Adanya kemudahan-kemudahan pada saat orang-orang mengalami kesulitan. Setiap ada mengalami kesulitan, maka ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh agama. Maka semakin yakinlah kita bahwa tujuan syariat ini adalah untuk memudahkan dan mengangkat atau menghilangkan kesulitan. Apa contohnya? Kalau tidak bisa sholat berdiri, boleh duduk. Kalau tidak bisa berwudu, boleh bertayamum. Kalau seandainya musafir tidak sanggup berpuasa, boleh tidak berpuasa. Orang-orang yang sakit pada masa Rasulullah SAW, ketika datang perintah jihad, apakah orang sakit dipaksa untuk berjihad? Apakah orang buta diminta untuk pergi berjuang di jalan Allah? Tidak. Padahal ada perintah. Dan yang diperintahkan adalah orang yang beriman. Yang buta tadi beriman. Seharusnya yang buta itu masuk ke dalam perintah, tetapi diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu poin yang pertama ini adalah pasti, ini adalah qat'i, al-maqasidul qat'iyah, sesuatu yang berbentuk tujuan dari syariat dan itu pasti. Dan contoh salah satunya adalah at-taisir wa raf'ul haraj. Apalagi contoh maqasid qat'iyah. Contoh maqasid qat'iyah yang kedua adalah maslahah, bahwa tujuan dari penetapan syariat Islam ini adalah limaslahatil ibad fil ma'ashi wal ma'ad, untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Ini qat'i, ini pasti, nggak boleh kita meragukan. Tidak ada satupun ketentuan syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya yang tujuannya bukan untuk maslahah. Semua, baik pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah atau pada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, baik pada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah maupun perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan hukum itu kan kita bisa lihat dari dua sisi. Hukum Allah dilihat dari dua sisi. Ada yang dari sisi perintah dan ada yang dari sisi larangan. Ini sudah sering kita bahas, sudah sering kita ulang-ulang. Yang dalam bentuk perintah berarti ketentuan Allah yang harus kita laksanakan. Meskipun nanti dia bertingkat. Ada perintah yang harus terlaksana, itu namanya wajib. Tapi ada nanti perintah dalam bentuk anjuran, maka ada disebut dengan hukum sunnah. Perintah itu kan nanti kalau wajib terlaksana berarti wajib, tapi kalau sekedar anjuran berarti sunnah. Ada nanti dari sisi yang lain ketentuan Allah dalam bentuk larangan. Larangan juga nanti dari dua sisi. Ada yang wajib ditinggalkan berarti haram, tapi ada yang larangan yang sifatnya dianjurkan, diarahkan kita untuk meninggalkannya. Maka itu yang disebut dengan makruh. Maka ada haram, ada makruh. Hukum Allah itu akan terlihat nanti dari dua sisi itu.
dan dikarenakan oleh tujuan syariat itu adalah lil maslahah dan itu adalah maqasid qat'iyah, maka dalam semua ketentuan hukum Allah tadi berarti di situ ada maslahat. Hal-hal yang diwajibkan oleh Allah ada maslahatnya, hal-hal yang disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya ada maslahatnya, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah berarti ada maslahatnya. Kita ingin Allah ingin kita terhindar dari kemudaratan sehingga Allah larang. Maka dalam setiap larangan Allah pasti ada kemudaratan di situ kalau kita laksanakan. Pasti itu. Tinggal kita taat saja. Kalau yang namanya larangan ya pasti harus ditinggalkan. Apa contohnya? Dilarang untuk membuka aurat umpamanya. Diaturlah oleh agama bagaimana cara wanita berpakaian. Ada aurat yang harus ditutup, nggak boleh terbuka. Itu satu aturan. Tadi dikatakan bahwa yang namanya syariat maqasid qat'iyahnya adalah lil maslahah. Berarti ketika ada seorang perempuan yang tidak menjaga auratnya, berarti dia menjerumuskan dirinya kepada hal-hal yang mudarat yang akan dia tanggung sendiri. Karena mustahil Allah melarang kalau di situ ada baiknya. Oleh karena itu persoalan aturan aurat, mana yang harus ditutupi, bagaimana cara berpakaian, itu tidak diserahkan kepada tradisi, tidak diserahkan kepada kebiasaan masyarakat, tapi harus diserahkan kepada aturan Allah. Mana yang boleh terbuka itu? Oleh jumhurul ulama umpamanya yang boleh terbuka hanya dua, muka dan telapak tangan. Berarti betis aurat. Walaupun oleh tradisi, oleh kebiasaan, itu barangkali dianggap hal yang biasa. Karena ada pula sebagian orang mengatakan pakaian itu kan, jilbab itu kan kebiasaan orang Arab. Ada yang ngomong seperti itu. Orang Islam pula tuh, profesor pula lagi, yang mengatakan itu adalah kebiasaan, hanya kebudayaan orang Arab. Jilbab, menutup aurat, menutup kepala, itu bukan budaya Arab, itu syariat. Allah yang mengatur. Jadi bukan orang-orang yang bukan diserahkan, oh kalau begitu berpakaianlah dengan pakaian yang sopan sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Salah. Karena yang sopan dalam berpakaian itu bukan diukur melalui kebiasaan masyarakat, tapi yang sopan, yang baik itu menurut Allah. Mana yang harus ditutup, itulah yang harus kita tutup. Allah bilang tutup. Kalau tidak, berarti melanggar, dan pasti ada kemudaratan yang akan dia hadapi dalam kehidupan dia. Itu satu contoh. Jadi baik dalam persoalan ibadah maupun dalam persoalan muamalah, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, semuanya pasti adalah lil maslahah. Pasti tujuannya untuk kemaslahatan. Walaupun kadang-kadang kita tidak tahu kita tidak tahu apa sebenarnya yang diinginkan di balik itu. Tapi karena ada perintah, ada larangan, kita tinggal taat saja. Apa contohnya? Tidak boleh umpamanya dilarang nikah dengan yang mahram, dilarang nikah dengan saudara sesusuan. Kok bisa dilarang nikah dengan saudara sesusuan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Mungkin saja kita tidak bisa memberikan kata pasti. Karena untuk tujuan seperti itu nanti itu masuk pada poin yang kedua. Kalaupun ada di antara ulama yang memberikan analisa-analisanya, oh ternyata ilatnya begini, ternyata sebabnya begini, itu nanti masuk pada poin yang kedua karena sifatnya ijtihadi. Nah,
Tetapi sekali lagi ketika ada aturan kita memang harus mentaatinya. Sebab ya disitulah adanya kemaslahatan. Apapun yang sudah ditetapkan Allah dan Rasul, semuanya pasti untuk kemaslahatan kita. Nah, jadi pada poin yang pertama ini disebut dengan al-maqasidu al-qat'iyyah, maqasid yang bersifat pasti, maka tidak boleh kita meragukannya. Itu dua contoh di antara tujuan-tujuan syariat yang pasti. Pada poin yang kedua itu disebut dengan al-maqasidu az-zanniyah. Maqasid atau tujuan-tujuan syariat tapi dia zanni. Zanni itu ya di bawah qat'i. Kalau qat'i tadi pasti berdasarkan kepada dalil-dalil yang juga pasti atau istiqra yang sempurna, tapi yang maqasid zanni ini tujuan-tujuan syariat yang sifatnya istihadi itu beralasankan atau ditetapkan berdasarkan kepada dalil yang zanni juga, dan itu kecenderungannya datang dari istihad-istihad yang disampaikan oleh para ulama. Dia tidak sampai ke tingkat qat'i, tetapi itu tujuan syariat juga, cuma statusnya, kedudukannya tidak bersifat pasti. Kalau tidak bersifat pasti itu biasanya ya mungkin saja orang berbeda. Ada perbedaan-perbedaan yang timbul dalam menentukan apa sebenarnya tujuan hukum itu, apa maqasidnya. Bahkan bisa berkembang dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Itu maqasid zanniyah itu bisa berkembang. Umpama berwudu umpamanya. Kenapa Nabi menyuruh kita untuk menggosok-gosok badan saat berwudu? Kan kalau berwudu itu tidak sekedar disiram saja. Tidak sekedar disiramkan saja air itu ke tangan, tetapi itu namanya tadlik. Tadlik itu digosok-gosok begini. Itu oleh ahli akupuntur. Itu kata mereka, menggosok-gosok anggota wudu pada saat berwudu itu katanya memperlancar peredaran darah. Nabi kan tidak pernah bilang itu kan, gosok-gosoklah anggota wudu kalian agar darah lancar. Kan Nabi tidak ada bilang seperti itu. Tetapi banyak hal-hal yang ditemukan berdasarkan kepada penelitian-penelitian di mana hal itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi itu semua bukan menjadi satu kata pasti. Tidak bisa dianggap itu sebagai satu kepastian. Oh, mungkin iya. Berarti itu menandakan bahwa Rasul benar-benar adalah utusan Allah. Karena ternyata apa yang diperintahkannya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Itu yang sekarang ingin dikembangkan, itu disebut dengan al-i'jazul ilmi. Jadi ada satu bentuk kajian sekarang ingin dikembangkan, itu i'jaz ilmi. I'jaz ilmi itu adalah upaya untuk mencoba untuk meneliti melalui riset kebenaran-kebenaran yang pernah diucapkan oleh Nabi. Apa yang pernah diucapkan oleh Nabi itu ingin dicoba teliti. Dan ternyata banyak ilmuwan yang masuk Islam gara-gara itu. Karena dengan mereka meneliti itu, mereka bisa menjadi yakin, oh benar ini utusan Allah ini katanya. Apa contohnya? Ada yang meneliti begini, kenapa kalau kalau ada kulit dijilat anjing, kan harus disama. Sama itu caranya adalah dibasuh 7 kali, tapi salah satu dari basuhannya itu adalah air yang bercampur tanah. Air yang bercampur tanah. Ilmuwan mencoba meneliti, kenapa Nabi bilang tanah? Tanah ini bisa diganti dengan deterjen, dengan berbagai jenis sabun atau tidak? Ternyata kesimpulan mereka adalah
Ketika diganti dengan sabun, apapun jenis sabunnya, tidak ada yang benar-benar menghilangkan najis seperti ketika dicampur dengan tanah. Jadi ada satu bentuk air yang dicampur dengan tanah, yang 7 kali itu salah satunya adalah dengan campuran tanah. Ketika dicoba diganti dengan yang lain, ternyata tidak mewakili. Enggak mewakili. Padahal jenis sabun itu banyak kali. Akhirnya masuk Islam. Berarti benar yang dikatakan oleh Nabi. Coba, kita biasanya kapan saat kita mengucapkan alhamdulillah? Ketika kita mendapatkan satu kebaikan, satu hal yang baik, rezeki, nikmat, pokoknya baik bagi kita. Sekarang, kenapa Rasul menyuruh kalau kita bersin ucapkan alhamdulillah? Berarti alhamdulillah untuk sesuatu yang baik. Berarti bersin. Apa kebaikan bersin yang akan didapatkan oleh seseorang? Diteliti itu. Ternyata mengeluarkan berbagai macam virus, penyakit yang ada di dalam tubuhnya, sehingga dia bersin, dan wajar kita ucapkan alhamdulillah karena itu baik bagi kita. Nabi yang bilang, apabila seorang bersin, maka hendaklah ia mengucapkan alhamdulillah. Kalau ia ucapkan alhamdulillah, maka dijawab yarhamukallah. Jadi doa kan, semua kegiatan yang terjadi dalam kehidupan kita selalu diikutkan dengan doa. Berarti kita membawa Allah dalam setiap episode kehidupan kita. Dalam setiap hal-hal yang kita jalani dalam kehidupan kita, kita bawa Allah di situ. Alhamdulillah yarhamukallah, yahdikumullah. Kenapa kalau ada orang mengantuk, menguap, apa kata Rasul? Letakkan tangannya pada mulutnya. Kenapa Nabi nyuruh seperti itu? Itu diteliti juga itu. Jadi selain kita mendapatkan pahala sunnahnya, maka kalau nanti ngantuk, nguap, jangan dibiarkan begitu aja. Letakkan tangan di mulutnya. Kita mendapatkan pahala sunnahnya dan mendapatkan maqasid. Kenapa Nabi menyuruh itu? Walaupun maqasidnya bersifat maqasid zanniyah. Zanniyah itu berarti sesuatu yang diistihadkan oleh para ulama. Dan itu menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Nah, jadi menarik sebenarnya kajian ijazul ilmi yang sekarang juga disebut dengan integrasi antara Islam dengan sains. Integrasi antara Islam dengan sains. Ada ketersambungannya. Itu bukan sesuatu yang terpisah. Apa yang disampaikan oleh Nabi ternyata bisa menjadi panduan. Tapi mungkin perlu waktu yang luas untuk memahamkan konsep integrasi seperti itu. Masuk kita kepada poin yang kedua lagi, al-maqasiduz zanniyah. Jadi sesuatu yang bersifat zanni. Kalau dalil yang ada di sini itu seperti contoh yang ada di sini seperti bolehnya memelihara anjing untuk keamanan rumah. Bolehnya memelihara anjing untuk keamanan rumah. Di sini ada perbedaan pandangan para ulama, boleh enggak untuk memelihara anjing tujuannya untuk ini. Ada sebagian mazhab tidak membolehkan, seperti mazhab Maliki itu tidak membolehkan. Kalau hanya tujuannya itu. Kalau tujuan untuk berburu, itu ada ayat yang memang membolehkan. Untuk ini cenderung dia tidak membolehkan. Sebagian mazhab seperti Maliki. Karena dulu Rasulullah SAW pernah mengatakan tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah yang di situ ada anjing. Tidak akan masuk malaikat. Tapi malaikat di sini perlu dipahami, ini bukan malaikat secara keseluruhan, tapi malaikatur rahmah, malaikat kasih sayang. Karena kalau semua malaikat tidak masuk, nanti tidak masuk malaikat maut.
Ndak mati-mati kita nanti kan. Kalau biar ndak mati, pelihara anjing. Kena ndak masuk malaikat maut ke rumah kan. Bukan itu maksudnya. Malaikatur rahmah, malaikat kasih sayang. Jadi mazhab Maliki bilang tidak boleh. Tapi ada di antara pengagum mazhab Maliki, pembela mazhab Maliki, ada namanya Abu Zaid Al-Qayrawani. Abu Zaid Al-Qayrawani ini dia peliharanya anjing. Tujuannya ini, atau dia berpendapat boleh tujuannya adalah untuk ini. Ada yang nanya, dia bilang begini, ya Abu Zaid, wahai Abu Zaid, Imam Malik kan bilang tidak boleh. Sementara kamu kan pengikut mazhab Malik, kenapa kamu bolehkan? Apa kata Abu Zaid jawabannya? Seandainya Malik hari ini hidup, maka dia akan pelihara singa untuk menjaga rumahnya. Seandainya Malik hari ini hidup, dia akan pelihara singa. Saking diperlukannya anjing untuk memelihara, berarti fungsi itu pada masa Imam Malik belum terasa, sehingga dia melarangnya, lebih cenderung untuk melarang. Sedangkan Abu Zaid Al-Qayrawani membolehkan dengan tujuan yang tadi. Berarti ada kemaslahatan di situ, tapi masalahnya masalah zanni. Zanni berarti ya bersifat istihadi dan mungkin saja berbeda antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Contoh kedua, syuhada itu kenapa tidak dimandikan? Kan kalau ada orang yang wafat dalam peperangan itu tidak dimandikan. Kenapa tidak dimandikan? Ulama mencoba mencari alasan, maqasidnya apa? Tapi alasan yang disampaikan oleh para ulama itu zanni, tidak bersifat qat'i. Berarti ada kemungkinan berbeda. Ada yang bilang begini, tidak dimandikan itu agar nanti darah-darahnya itu tetap bisa menjadi saksi. Dia dikuburkan dengan, walaupun dia berdarah-darah. Orang yang mati syahid kan seperti itu, tidak dimandikan, bahkan dikuburkan sebagaimana dia wafat, agar nanti tetap menjadi saksi. Ada yang mempertanyakan, kalau seandainya darah itu sudah kering dan tidak ada, apakah saksi itu akan hilang? Tentu tidak, karena sudah tercatat oleh malaikat Allah bahwa ini orang yang mati syahid, dan itu pasti akan menjadi saksi. Ada atau tidak ada, masih ada atau sudah tidak ada lagi darah. Ada yang mengatakan begini, tujuannya sebenarnya bukan itu. Kenapa tidak dimandikan? Tujuannya adalah seandainya orang yang mati syahid dalam peperangan lalu dimandikan pula oleh mereka-mereka yang akan berperang berikutnya, nampaklah oleh dia bekas panah, tusukan ini, darah dan lain sebagainya, mungkin akan membuat mereka setelah itu tidak lagi mau untuk berperang. Bisa mengganggu perasaan dia, sehingga tidak perlu dimandikan, langsung saja dikuburkan dengan seperti apa dia saat wafat itu, seperti itu dia dikuburkan, sehingga tidak mengganggu perasaan. Ada yang bilang seperti itu. Nah, maka karena dia zanni, maka dia akan menjadi sesuatu yang karena sifatnya istihadi, bukan qat'i, maka mungkin saja terjadi perbedaan, ikhtilaf dalam menentukan apa sebenarnya yang menjadi maksudnya. Nah, jadi pada poin yang kedua ini disebut dengan al-maqasidu zanni. Sedangkan pada poin yang ketiga itu al-maqasidu al-wahmiyah, maqasid yang statusnya waham. Waham itu tidak bisa diterima, karena itu hanyalah dugaan-dugaan yang tidak beralasan. Waham namanya itu. Waham itu la yuqbal, tidak bisa diterima. Bahkan lebih cenderung dikatakan sebagai sesuatu yang mulghah istilahnya. Jadi ada pembagian maqasid itu mulghah istilahnya. Ada yang mu'tabarah, ada yang mursalah, ada yang mulghah. Yang mulghah itu harus ditolak. Apa contohnya? Contoh yang ada di sini seperti merokok dapat mendatangkan inspirasi. Nah, kalau tidak merokok kayaknya nggak bisa berpikir nih.
Pernah tidak kita mendengarkan hal-hal yang seperti itu? Kalau tidak merokok, tidak bisa berpikir. Ini waham. Ini sesuatu yang sangat tidak bisa diterima. Harus ditolak. Maslahatnya mulgah. Atau narkoba untuk ketenangan jiwa. Jadi kalau ingin pikiran tenang, jiwa tenang, maka obatnya adalah narkoba. Karena narkoba itu katanya membuat pikirannya menjadi terbang, melayang, dan itu katanya satu kebahagiaan. Tapi itu adalah sekali lagi waham, tidak bisa diterima. Nah, kalau kita bawa kepada hukum, dibawa kepada hukum fikih, umpama ada orang yang tidak mau haji, tidak mau umrah karena pesawat sering jatuh. Kamu kenapa kok nggak haji, nggak umrah? Enggak lah, pesawat sering jatuh. Jangan-jangan nanti kalau saya pergi umrah, pesawat saya jatuh. Waham. Enggak bisa diterima ini. Alasan seperti ini tidak bisa diterima. Kamu kenapa kalau subuh tidak ke masjid? Kalau zuhur masjid, asar masjid, maghrib juga, subuh kok enggak? Karena antara masjid dan rumah saya itu ada kuburan. Jadi pas waktu subuh itu saya sendiri aja, nggak bisa saya lewat situ, takut. Ini waham. Ini contohnya disebutkan oleh Wahab Zuhaili dalam bukunya ketika ia bicara tentang al-maqasidul wahmiyah itu. Maqasid yang bersifat waham. Jadi sama sekali tidak bisa diterima. Nah, jadi tingkatannya berada pada tingkat paling rendah. Sesuatu yang dianggap maslahat tapi tidak. Ini nanti akan banyak sekali contoh-contoh pelanggaran syariat. Contoh-contoh dari pelanggaran syariat hanya karena diduga itu maslahat, tetapi ternyata dia adalah waham, ditolak. Ada namanya Habib Bourguiba, itu presiden Tunisia tahun 1975. Habib Bourguiba ini itu melarang semua karyawan di pabrik-pabrik dan perusahaan untuk berpuasa dalam bulan Ramadan. Dilarangnya. Apa alasannya? Apa maqasidnya oleh dia? Karena kalau mereka berpuasa, mereka akan fisiknya akan lemah dan tidak bisa maksimal dalam bekerja, dan itu akan mempengaruhi produk dari perusahaannya. Dan kalau itu terjadi berarti berpengaruh pada ekonomi negara. Maka dilarangnya puasa dalam Ramadan. Itu 1975. Seperti yang diceritakan oleh Ahmad Ar-Risuni dalam buku beliau saat bicara tentang maqasid. Dapat diterima enggak nih? Enggak bisa diterima. Karena maslahatnya mulgha, itu waham. Ada satu komunitas muslim di Amerika minta pindahkan sholat Jumat ke hari Ahad. Apa alasannya? Karena orang Amerika itu sibuk-sibuk. Jadi hari Jumat mereka nggak bisa datang ke masjid. Mubazir khatib berkoar-koar, ceramah-ceramah, berbusa-busa, sedikit yang dengar. Kalau seandainya sholat Jumat dipindahkan ke hari Ahad, orang akan ramai hadir, jadi lebih maslahat. Karena tausiah bisa didapat oleh dan didengar oleh banyak orang. Maka ingin mereka dipindahkan, sholat Jumat dikerjakan pada hari Ahad. Dapat diterima ini? Ini contoh, ini tidak mengada-ngada saya ini. Saya baca di buku Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Al-Ijtihadul Mu'asir. Dan itu terlarang, tidak bisa sama sekali. Itu waham. Dia anggap maslahat tapi bertentangan dengan agama. Nah, jadi inilah 3 pembagian dari
maqasid jika dilihat dari sisi eksistensi maqasid itu sendiri. Ada yang bersifat qat'i, yang qat'i ini pasti nggak boleh kita ragukan. Yang kedua bersifat zanni, zanni ini tidak disepakati, tetapi ada berdasarkan ijtihad dan mungkin saja terjadi perbedaan antara satu dengan yang lain, tapi kita bisa menerimanya. Sedangkan yang ketiga al-maqasidul wahmiyah ini harus ditolak. Ini maqasid yang bersifat waham, dugaan-dugaan tak beralasan dianggap maslahat tapi ternyata bertentangan dengan syariat. Inilah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita bersama. Semoga bermanfaat insyaallah, dan semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita, menjadi penambah catatan amal soleh yang mudah-mudahan catatan itu di akhirat kelak kita dapatkan dengan tangan kanan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.